Resep lontong warisan ibu saya. Ini dia. Tapi ini belum direbus ya. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya akan membuat lontong. Karena insya Allah besok hari Rabu kita akan lebaran. Jadi saya akan siap-siap untuk membuat lontong untuk sarapan di pagi hari sehabis sholat id. Bahan-bahannya adalah daun pisang yang sudah disobek-sobek seperti ini, hampir 2 jengkal, tidak sampai 2 jengkal ya. Kemudian ini adalah biting namanya ya, terbuat dari lidi kelapa kering. Kemudian kita potong-potong hampir 4 cm. Kita runcingkan kedua belah sisinya ya, supaya mudah nanti untuk menusuk. Lalu beras sekitar 3 kg. Ini adalah beras mudi ya. Jadi kalau membuat lontong, sebaiknya berasnya beras mudi yang bagus, beras anak daro. Jadi nanti hasilnya insya Allah pulen. Dan itu ada corong untuk memasukkan berasnya ke dalam cetakan lontongnya nanti ya, daun ya. Jadi setelah dicuci berasnya lalu ditiriskan. Setelah tiris baru kita masukkan ke dalam daun yang sudah kita contongi ya. Ya, langsung saja kita mulai proses pembuatan lontong. Kita ambil 1 lembar daunnya yang sudah kita potong-potong tadi ya. Kita lap, sebaiknya kita lap dulu supaya bersih karena ini adalah makanan. Kalau kita membuat makanan tidak boleh kotor, harus higienis ya. Jadi cara membuatnya adalah daunnya kita balikan, ini bagian dalamnya, bagian dalam posisi daun. Kemudian ini adalah bagian luarnya. Sebaiknya di bagian luarnya kita masukkan ke dalam. Perhatikan ya. Jadi saya membuat lontong ini tidak memakai cetakan. Langsung saja kita bulatkan ini posisinya ya. Perhatikan. Gulung ke dalam. Ya. Jadi posisi daun ini dia ada 2 lapisannya, double ya, tidak boleh sekali. Kalau sekali nanti dia akan pecah. Jadi cara menggulungnya seperti itu. Lalu kita rapikan seperti ini ya, membentuk gulungan. Lalu kita sematkan di bagian atas, kita tekuk. Ya, tekuk seperti ini ya. Langsung kita larikan ke belakang tekukannya. Bisa diperhatikan ya, bagi kawan-kawan yang pemula. Langsung kita sematkan, ambil lidinya tadi. Lalu kita tusuk. Ya. Sudah jadi ya prosesnya. Lalu kita isi dengan beras. Ini adalah corong. Kenapa harus pakai corong? Supaya berasnya nanti tidak lari ke dalam sela-sela lipatan daun di dalam ya. Agar hasilnya cantik, bulat, berbentuk bulat. Jadi sebaiknya harus pakai corong. Dan cara mengisinya tidak boleh seperti ini ya. Takutnya nanti dia akan terhambat. Sebaiknya mereng seperti ini. Ya, langsung saja kita masukkan berasnya. Lalu kita goyang-goyang. Kalau miring dia cepat ya turunnya, tapi kalau lurus posisi corongnya dia akan lama terhambat. Lanjut. Kita isi. Ya, setelah kita isi kita raba. Ini batasnya segini ya, hampir separuh. Jadi mengisinya tidak boleh separuh. Hampir separuh. Ibarat misalnya 1 kilo, 1 kilo itu adalah 1000 gram ya. Jadi isinya tuh 400 gram. Kira-kira seperti itulah ya takarannya. Lalu kita ambil posisi bagian atas, kita tekuk ya. Seperti bagian sini tadi di awal. Untuk menutupnya, kita lipat. Langsung kita larikan ke belakang. Jadi kalau dia langsung, dia akan membentuk bulat seperti ini. Jadi tidak perlu tanpa cetakan. Ini ya,
jarum, bukan jarum ya. Ini adalah biting. Lalu kita tusuk. Karena ini posisinya agak keras, kita beri bantuan turunkan ke bawah ya. Kita sematkan di kayu atau di lantai. Ya, jadilah lontongnya ya, tanpa cetakan, hasilnya sangat bagus dan rapi. Dan ini siap kita rebus selama kurang lebih 4 jam. Kenapa lama? Sebaiknya harus segitu ya waktunya ya, batas waktunya 4 jam supaya lontongnya awet sampai 3 hari. Ya kan kawan, jadi ini ada yang agak pendek ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi tergantung daunnya ya. Kalau daunnya panjang bisa kita buat seperti ini. Jadi kalau daunnya pendek, hasilnya juga agak kecil ya. Ya, masukkan tolong. Kita rebus selama 4 jam. Dan ini dia hasil lontong daunnya. Kelihatan ya. Hasilnya cantik. Ada yang ukurannya agak kecil, ada yang besar. Karena ini adalah tergantung jenis daunnya ya. Kalau daunnya panjang, hasilnya juga panjang. Ya kawan-kawan, silahkan mencoba ya resep lontong warisan dari ibunya Ibu Naya. Semoga berhasil. Dan saya belum bisa memotongnya karena lontong ini barusan diangkat karena masih panas. Dan insya Allah biasanya hasilnya sangat bagus ya. Oh ya, saya hampir lupa kenapa daunnya di bagian luar kita taruh di bagian ke dalam supaya hasil lontongnya nanti berwarna hijau ya. Ya kawan-kawanku dimanapun kalian berada, selamat menikmati lontong beserta sayurnya nanti ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.